Selamat pagi semuanya. Masih semangat ya? Masih. Oke, kalau begitu supaya semakin bersemangat, kita minta dulu Frater Yuda memimpin doa. Oke, Frater Yuda. Teman-teman dan Ibu Guru sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, 36 orang ya? Iya, Bu. Oke, Bu, download absensi. Engkau baru saja merakit sebuah komputer. Apakah komputer tersebut bisa langsung digunakan? Apa yang kamu perlukan agar komputer tersebut dapat berfungsi? Nah, Samta apa? Jadi Bu, kalau menurut saya Bu, komputer beserta perangkat-perangkat lainnya itu Bu, sebagai mesin Bu, sebagai fisiknya dia Bu. Jadi diperlukan kayak sebuah sistem atau aplikasi di dalamnya gitu Bu, untuk mengatur semua mesin itu Bu di dalam gitu Bu. Mantap, berarti kalau baru kita rakit nggak bisa langsung kita gunakan, itu intinya kan? Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang interaksinya supaya lebih paham kalian kenapa yang dikatakan si Santa itu bahwa komputer harus ada softwarenya, setelah ada software harus ada siapa yang menggunakan. Brandware. Iya, ada brandware-nya. Nah, kita lihat dulu tujuan. Iya, kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Didengarkan melalui kegiatan membaca materi secara mandiri. Kalian mampu menguraikan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak komputer beserta fungsinya. Yang kedua, melalui penjelasan materi, kalian mampu menganalisis integrasi antar perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer. Ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian nanti mampu membuat laporan terkait interaksi antar perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer dalam bentuk presentasi PowerPoint. Dan yang terakhir, melalui presentasi, kalian mampu menyusun tanggapan dan pertanyaan kritis terkait hasil diskusi kelompok. Sampai sini paham? Paham. Sudah dilihat tadi kelompoknya? Sudah Bu. Oke, sekarang kita lihat. Nah, komputer adalah sekumpulan alat logik yang dapat menerima data, mengolah dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di dalam memori komputer, dan memberikan hasil pengolahan berupa output. Jadi ada 3, software, hardware, brandware. Siapa yang bisa menguraikan ketiganya ini? Software adalah Saya Bu, Patria Hansen Bu. Oke, silakan, Patrick. Jadi yang pertama itu hardware Bu. Hardware itu perangkat fisik dari komputer Bu. Misalnya hard disk, terus CPU, terus keyboard Bu. Dan dibagi menjadi 3, yaitu perangkat input, perangkat proses, dan perangkat output Bu. Oke, software. Selanjutnya perangkat software Bu. Perangkat software itu bisa dibilang sebagai alat yang ada di dalam komputer itu Bu, atau perangkat lunaknya Bu. Contoh-contohnya, contoh aplikasinya gitu Microsoft Word Bu, Microsoft Excel, dan aplikasi lainnya Bu. Dan brandware adalah penggunanya Bu. Iya, sangat bagus sekali apa yang sudah disampaikan oleh Patrick. Nah, perangkat lunak juga ada 3 yang jenisnya. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Perangkat lunak itu ada 3. Yang pertama itu ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk program komputer. Tanpa ini pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk merancang atau membuat program sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki oleh bahasa program itu sendiri. Yang ketiga itu adalah program aplikasi. Itu merupakan perangkat lunak yang mempunyai fungsi khusus sesuai dengan tujuan pembuatannya. Terima kasih Bu. Tepuk tangan dulu untuk Benedictus.
Kasih dulu tepuk tangan. Kasih Tepuk aplaus. Nah, sebuah pesawat yang besar dan gagah tidak akan bisa terbang tanpa bahan bakar dan pilot. Setuju atau enggak? Setuju, Bu. Sesuai dia. Jadi komputer juga seperti itu. Harus mempunyai spesifik dan aplikasi yang update supaya bisa berfungsi dan dapat digunakan oleh si pengguna. Sekarang diskusi sesuai kelompoknya di grup WA. Nah, apa yang harus kalian kerjakan? Ada soalnya 3 di situ. Dibuat dalam persentase, nanti setiap kelompok persentase perwakilan. Hasil diskusinya di screenshot nanti sama ketua, kirim sama ibu. A few minutes later. Oke, sudah ibu lihat hasil kelompok, sudah ada beberapa kelompok yang mengirim. Oke, silakan kelompok Mesa. Nomor 1. Dapatkah sebuah hardware berfungsi tanpa adanya software? Baca, Bu. Software akan menjadi sebuah mesin yang tidak memiliki fungsi karena tidak ada yang memberikan perintah kepada hardware untuk melakukan fungsi tertentu. Oke. Hardware dan software berfungsi tanpa adanya firmware, menurut kami tidak dapat dikarenakan itu sama halnya dengan kapten tanpa komandan. Mereka tidak dapat menjalankan instruksi jika tidak dapat persetujuan komandan. Begitu dengan software, hardware, dan brainware. Software sebagai pemerintah, hardware menjalankan, dan brainware pusat untuk memerintah. Apa yang dilakukan software dan hardware? Software akan memberikan perintah kepada hardware dikarenakan software sudah diperintah oleh brainware. Jadi jika sebuah komputer berkelengkapan software dan hardware namun tidak memiliki brainware atau otak dari segala otak perintah, maka suatu sistem komputer tidak akan berjalan sama sekali. Sekarang guna komputer yang baik dan menurut etika. Jangan menggunakan komputer untuk menyakiti orang ataupun berbohong atau membohongi orang atau organisasi. Jangan mengganggu hak atau karya orang lain. Jangan menggunakan komputer untuk kesaksian palsu. Jangan memata-matai atau mencuri file yang bukan haknya. Jangan menghack sistem komputer orang. Jangan menggunakan komputer untuk bersaksi dusta. Gus, paten, mantap. Tepuk tangan untuk kelompok 9. Saya dari kelompok 7 ingin bertanya kepada kelompok 9. Apa maksudnya jangan menggunakan komputer untuk bersaksi dusta? Bisa tolong dijelaskan? Terima kasih. Silakan Jo. Artinya jangan bersaksi dusta adalah kita tidak bisa memberikan kesaksian palsu dalam suatu perkara. Oke, demikian diskusi kita hari ini. Berikan kesimpulan pelajaran kita hari ini sebelum kita tutup. Bu, saya akan berikan kesimpulan untuk pelajaran bab 2 hari ini, Bu. Yang telah saya pelajari hari ini dan bisa saya simpulkan yaitu antar perangkat lunak, perangkat keras, dan penggunanya harus saling berinteraksi, Bu. Kalau salah satunya saja tidak bisa berinteraksi, Bu, maka ketiga-tiganya akan bisa dikatakan gagal operasi, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, jadi yang dikatakan oleh teman kita tadi sudah benar, bahwa ketiga perangkat komputer tersebut harus saling berinteraksi. LKPD-nya dilengkapi, nanti dikirimkan linknya sama ibu. Sampai di sini, ada pertanyaan? Paham? Oke, sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa untuk membaca materi minggu depan. Yang memimpin doa, ibu minta hari ini yang memimpin doa Frater Tumanggor.